Apa itu maudhu? Palsu. Loh, kok bisa? Ya, coba contoh. Saya kasih contoh. Lukas, kita ambil Lukas. Lukas 1 berkata begini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ini nomor 1. Pertanyaan saya, ini firman Tuhan kah? Ini sabda Yesus kah? Atau ini ucapan Lukas? Ucapan Lukas. Oke, berarti dia bukan sabda. Dia bukan ucapan Yesus, tetapi bukan sabda. Dan bukan sabda berarti ini bukan ucapan Yesus, apalagi firman Tuhan. Seperti yang telah disampaikan kita oleh mereka. Muncul pertanyaan, mereka ini siapa? Nah, ini dia. Dalam kritik terhadap penyampaian suatu berita, ketika ada yang berkata seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, mereka ini harus diuraikan. Siapa mereka? Oh, mereka ini adalah si fulan. Siapa si fulan ini? Oh, dia ini. Dia tinggal di mana? Sama siapa? Temu. Apa katanya? Apa kesaksian yang lain? Di mana dia berjumpa? Apa ucapannya? Siapa yang bisa di otoritas untuk mengatakan ucapannya itu betul? Ini berlaku nggak? Ini berlaku nggak? Nggak berlaku. Yang dari semula adalah saksi mata. Siapa saksi matanya? Pelayan firman. Siapa pelayan firmannya? Sebut. Kalau tidak disebutkan berarti abu-abu. Kalau dia abu-abu berarti tidak sahih. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama di asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membuka. Aku berarti Lukas. Nah, sekarang pertanyaannya, Lukas, kamu ke sini. Kapan kamu pernah bertemu dengan Yesus? Di mana itu tertulis? Kamu pernah bertemu, beriringan, duduk, baring, belajar, bicara, mendengarkan, tanya jawab kepada Yesus? Ada? Sepanjang zaman sejarah yang ada, Lukas tidak pernah diberitakan duduk bersama dengan Yesus. Artinya terputus semuanya. Dengan kata lain, dalam kaidah ilmu sanad, penyampaian Lukas itu adalah hadis maudhu, palsu. Lukas ditulis tahun berapa, kawan? Ditulis diperkirakan antara tahun 80 sampai tahun 85 Masehi. Ada pula bapak-bapak gereja yang mengatakan ditulis di tahun 62 Masehi. Itu kitab Lukas. Pertanyaannya, Yesus ada nggak pada zaman itu? Tak ada. Berarti wajib hukumnya ada di antara murid Yesus yang hidup di antara tahun 1 sampai tahun 33 yang berdampingan dengan Yesus, yang sampai kepada Lukas. Wajib. Karena Lukas tidak bertemu Yesus. Berarti harus ada sahabat Yesus, murid Yesus yang bertemu dengan Lukas di tahun 62. Siapa murid Yesus yang bertemu dengan Lukas? Yang menceritakan, Lukas, aku bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, mana? Tak ada. Seketika, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Nah, kalau kaidah hadits Anda pertanyakan, saya katakan kitab Lukas adalah hadits maudhu, hadits palsu. Maaf, ini kaidah hadits yang Anda tanyakan. Maka saya katakan hadits palsu Lukas itu. Karena tak ada riwayat di mana Lukas bertemu dengan murid Yesus bertemu dengan Lukas. Terus kemudian murid Yesus mendengarkan ucapan itu dari gurunya. Kalaupun ada, murid lain ada nggak yang bersaksi? Sama seperti hadits diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang mendengarkan di situ didengarkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dan semua kesaksian-kesaksiannya itu sama. Kalau ada yang terputus, namanya hadis dhaif, hadis lemah. Karena terputus antara saya dengan Anda tidak pernah bertemu, tetapi diriwayatkan dari sini pada kita nggak pernah bertemu. Itu artinya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur akidah. Tapi sebagai hukum-hukum muamalah syariah boleh diamalkan, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai hukum akidah karena lemah, tidak ada pembuktian akuratnya. Nah, itu ya saudara. Jadi kalau secara global antara Islam dan Kristen, kitabnya Kristen, jangankan duduk sama setara Al-Quran, untuk duduk setara dengan hadits saja nggak bisa. Nggak bisa, bang.
Makanya Al-Quran saya mengatakan dan menceritakan tentang kitab saudara. Apa kata Al-Quran saya? Mohon maaf nih, karena Al-Quran saya datang belakangan menceritakan itu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Wahai umat Islam, apakah kalian masih sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Lalu Al-Quran saya menerangkan apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Dan celakalah mereka yang buta ini yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka. Coba lihat, ada nggak penulis Bible itu yang matinya nggak celaka? Itu juga menggenapi ulangan 18. Nomor 19, nomor 20. Jadi jika ada seorang pengabar yang terlalu berani membicarakan tentang aku tetapi bukan dari aku, maka dia akan kubunuh. Tuh. Itu dalil, saudara. Jadi karena Anda bertanya, apa posisinya kitab Lukas, Markus, Matius terhadap menurut pandangan Islam? Apakah sama dengan hadis? Sama dengan hadis, tapi hadis maudhu, hadis palsu yang tidak bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi KTP. Poinnya sudah dapat. Saya izin pamit dulu. Kau jangan makan kolongor, woi. Oke, saudara. Izin pamit udah. Terima kasih Bang Jumam. Bang Lender. Diam. Diam kau. Kau poinnya udah dapat. Oh, berarti kau mau mereport aja naik kemari ya, Bujang ya. Enggak jatuh ya. Wow. Jelas. Tandain ya teman-teman ya, tandain ya. Berarti dia memang mau mereport naik kemari udah. Untuk komal-komal lain jangan naikkan lagi dia. Goyang tadi komal, betul, goyang. Pertanyaan titipan itu Bang lagi. Ya, memang mereport ya. Kurang ajar kok memang ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudaranya setan, yaitu orang kafir dan orang fasik, mereka akan saling menolong untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kesesatan. Jadi Al-Quran mengusirnya, Yesus pun mengusirnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Silakan sahabat-sahabat, kalau masih ada yang mau, ya, ini waktu saya udah panjang kali. Silakan diambil alih, sahabat semua. Silakan. Ya, tadi jelas ya. Komal goyang jujur, Bang Juma kena tombak, Komal goyang. Tep guys. Memang dia mau mereport itu. Mau mereport berarti dia kurang ajar tuh memang. Mereport itu Bang Blender. Mau kusiksa dia, lari pula. Udah tahu dia mau kusiksa, lari pula dia. Aduh. Tahu dia. Udah kelap-kelip tadi komalnya Bang. Iya. Jadi ke depan gak usah, udah tandai lagi dia udah. Bujang, tadi mau kusiksa nak tuh. Jadi teman-teman ya, di tetep layar teman-teman ya, supaya masih ke bawah. Naik KTP. Ya di tap-tap sambil follow-follow ya. Kau ya, ular bludak kau ya longor ya, Bujang. Naik kau. Kenapa kau lari? Hah, kau masih di bawah kan? Kenapa kau lari? Kau kena blokir kau nanti. Terjadi Oppo yang terjadi. Izin siapa yang Bang Glen? Bang Gen? Ya, silakan. Bang Gen Muslim atau Kristen? Bang Gen? Saya Muslim, Mbak. Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Enggak, aku kan ini mau tanya sebenarnya, Mbak. Apakah benar itu apa ya? Si Yudas Iskariot itu adalah Dajjal sesuai aku pernah dengar ceramah-ceramah gitu, Mbak. Mohon penjelasannya itu aja sih. Waduh, nggak ada tuh Bang. Mungkin nanti aja Bang, di lain waktu dijelaskannya. Ya itu aja Bang. Sesi kita soalnya di Al-Quran tuh diserupakan ya Bangku ya. Kayak cocoklogi Bang. Paling gitu aja. Nanti lagi ya Bang. Ya waktunya singkat ya Bang. Kan izin turunkan ya. Di bawah dulu. Ya, siap. Ya, terima kasih ya Bang ya. Assalamualaikum. Di bawah dulu ya. Kan selongor nih. Naik kau Al-Qur'an. Aku bicara sama kau. Kenapa kau turun langsung? Naik. Ateis. Naik kau.
Nah, naikkan bang, bang. Teman Tunggu dulu, aku bicara sama dia. Kenapa kau turun? Dengar kau. KTP. Ini Bang Blender, kan saya lagi makan. Tunggu dulu. Pertama Jangan ya, kau bicara dulu, Bujang. sebentar. Apa kau? Kedua, Bang Juma udah menjelaskan dengan terperinci dan jelas. Udah, sekarang ku tanya sama Poin kau. yang saya dapat dari Tujuan Bang kau Juma. enggak gini. Woi, Longor. Orang Islam itu cerdas-cerdas. Oten itu paling gampang, banyak di Bible kalian tuh kalian bodoh. Jadi cara-cara kau ini ya udah cara-cara gak benar. Kalau kau memang mau diskusi, kau tanggapin Bang Juma berlanjut, jangan kau lari. Sekarang ku tanya sama kolor duda, tujuan kau apa di sini sekarang? Mualaf murtad. Siapa nyuruh kau? Mengurusak Islam kau di sini ya? Bang Blender. Apa tujuan kau? Tolong 1 menit saya ngomong Apa boleh tujuan nggak? kau coba? Apa? Iya. 1 menit Apa saya tujuan kau? ngomong. Dibayar kau rupanya. Semenit aja. Bang Blender, semenit aja. Kau dibayar rupanya. Semenit saya ngomong boleh nggak? Bang Blender. Udah ketahuan Saya cara-cara kau. diskusi itu pertama nyari kebenaran, bukan pembenaran. Kepala otak kau tuh nyari kebenaran, Longor. Kenapa kau balik lagi murtad? Tanya mau kenapa? Jadi siapa yang bilang saya Kenapa kau balik murtad? Kenapa? Ada saksinya? Ada yang melihat Ya saya kenapa? di gereja atau kemana? Loh, tapi kau kemarin mualaf sadat kau, sekarang udah balik lagi. Oh, apa? Karena Kenapa alasan kau? banyaknya orang menuding, jadi daripada ini saya iyain aja, tapi hati saya kan Menuding apa? tahunya Tuhan. Menuding apa? Udah, kita nggak usah Kau salahin sekarang- orang lah. Itu Sekarang aku tanya salah sama kau. dari- Kau salah dari sekarang diri Islam saya apa sendiri. Kristen? Saya mesti di tengah-tengah, saya udah bilang. Wah, udah. Iya, di tengah-tengah Saya kepala masih otak belajar kau. Bang Blender. Leku buang. Sama enggak jelas. Jangan Udah kau setengah bohong tulang ya LKTP ya. Kemarin kau di Komal yang mana tuh kau bilang kan? Kau sudah tidak percaya dengan Islam kan? Udah. Saya udah begitu Kak. Kau ini Leku, ini Nggak pernah saya ngomong kayak gitu. jelas kau Habisin bohong waktu, aja habisin bang. waktu. Kita kau. Begitulah ajaran Kristen tuh. Begitu. Kalau nggak nipu nggak enak. Memang begitulah. Terbukti kan? Terbukti. Kebanyakan itu semua. Kebanyakan terbukti. Jadi jangan kalian merasa sok hebat. Ajaran kasih. Kalau nggak nipu nggak enak. Kayak gini lah. Dan ini ya. Ketika ada oknum yang seperti ini, yang lain itu mendukung gitu loh. Bukan dinasihatin. Jangan seperti itu. Nggak ada. Mendukung, mensupport. Yang seimannya. Perbuatan yang nggak benar itu disupport. Ngeri kan? Inilah salah satu perbuatan nggak benar disupport. Kita kalau di Islam contoh ada apologet gini yang aneh-aneh, kita langsung dinasihatin. Ketika ada guru-guru dan ustaz menasihatin, kita ikut. Itulah Islam itu. Tapi kalau orang tuh coba pendeta nasihatin, pendetanya saja pun juga menghina, menghujat pendetanya. Ada nggak dari Islam itu Islam menghujat? Ada nggak ustaz-ustaz? Aduh, gila kali memang ajaran kalian memang. Kalau nggak menipu kayak gini-gini dibiarin. Nanti dicubit nggak terima, mencubit mau. Itulah anehnya kan. Menghujat mau, tapi dihujat balik nggak terima. Padahal ajaran tampar pipi kiri kasih pipi kanan ajaran Kristen. Jadi nggak sesuai. Makanya kami kadang-kadang emosi lihat kelenten. Nggak sesuai gitu loh dengan apa yang kalian sampaikan. Oke, selamat pagi Bang Blender. Malam ini di sini malam aku. Ya, Bang Tian, Kristen ya Bang Tian ya. Iya, Kristen. Baik. Diskusi yang santun bawa data ya Bang Tian ya. Ini masih tema yang sama host. Bebas lah, mau dia Ini mau bertanya bertanya, 10 silakan. kali Ya. juga. Bang Silakan, Bang Tian, apa Blender yang mau disampaikan? suruh dia bertanya 10 kali aja lah Bang. Saya sedikit respon tadi Bang Blender karena pernyataan Bang Blender itu artinya bahwa Bang Blender bilang itu kan ajaran mereka tampar pipi kanan. Kalau ditampar pipi yang sebelah kasih yang sebelahnya. Kasih katanya. Begini Bang Blender. Artinya kalau ada yang seperti itu berarti dia bukan pengikut ajaran yang Kristen yang sesungguhnya. Jadi artinya bukan ajarannya yang salah tapi orangnya yang salah. Ngaku-ngaku Kristen padahal bukan berarti. Mungkin itulah respon saya sama Bang Blender. Jadi apa tafsiran kau tentang ayat itu apa? Yang mana Bang? Tadi tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Iya harusnya begitu. Jangan membalas yang jahat dengan kejahatan. Jadi selama ini terjadi. Dan Yesus bilang kalau ada pun musuhmu doakan musuhmu. Fakta yang terjadi. Sekarang kau nggak usah bisa teori. Kau nggak usah bicara teori. Fakta yang terjadi apa?
Itu maksudnya saya bilang Bang Blender. Berarti orang itu bukan Kristen fakta yang terjadi. Enggak, maksudnya gini loh. Lebih banyak gini ya. Ketika ada kayak gitu, oknum-oknum bukan 1 2 3 4 5 bukan. Kau lihat di kaum-kaum Kristen. Nah, kalian sebagai umat Kristen yang dikatakan pengikut Yesus yang mengajarkan ajaran kasih sama manusia, adakah kalian menasihatin? Adakah? Kau menasihatin orang-orang itu Kristen yang lain? Ada nggak? Begini pun Bang, katakan pun semua yang mengaku Kristen. Iya, aku tanya, adakah kalian menasihatin? Itu pertanyaan aku, adakah? Iya, santai lah Bang. Maksudnya. Iya, maksud aku tanya ini kita bisa, kayak kita nggak perlu bicara teori, bos. Jangan bicara teori. Fakta. Yang mau saya bilang Abang, jangankan pun tidak ada satu orang Kristen pun yang mengaku Kristen mengikuti ajaran itu, tapi artinya bukan ajarannya yang salah. Itu mau saya bilang. Loh, bukan ajaran yang salah, gitu banyaknya ajaran yang salah. Di mana sekarang ku tanya sama kau? Kalian selalu menggaungkan ajaran kasih sesama manusia. Ketika ada Kristen yang kayak gitu aneh-aneh di Komal menghujat segala macam, nggak pernah ada kulihat satu orang pun dari pihak Kristen naik menasihati. Nggak boleh gitu teman saudaraku, nggak pernah gitu. Malah mendukung. Satu orang pun selama aku diskusi nggak pernah. Bang Blender, yang sedang ngomong ini saya Bang Blender. Yang sedang ngomong ini mau membela membela orang tadi atau saya sedang mengatakan, bahkan saya bilang sama Bang Blender, sekalipun Bang Blender yang mengaku Kristen semualah di dunia ini, kalau tidak melakukan yang seperti ajaran yang Yesus katakan, berarti hanya ngaku-ngaku. Itu mau saya bilang. Terus apa konsekuensi masuk neraka gitu? Miliaran yang Bang Blender temui. Ya kalau tidak mengikuti, yang mengaku-ngaku itu masuk neraka gitu. Makanya sekalipun dia tanya, jadi orang yang kayak gitu-gitu masuk neraka. Kau jawab, masuk neraka. Bagaimana? Masuk neraka jadinya. Orang yang ngaku-ngaku itu yang tidak mengikuti ajaran masuk neraka. Betul. Karena untuk hanya apa penebusan dosa? Untuk apa penebusan dosa itu? Mampus, modar. Untuk apa penebusan dosa? Bagaimana? Sia-sialah Yesus disalib. Kalau masuk neraka lagi, berserak kau. Sia-sia kan? Selesai, benar. Sia-sia kan? Sia-sia kalau kayak gitu. Ini berarti masuk kita ke penebusan dosa ini maksud Abang. Nah, kalau kayak gitu berarti masuk neraka, sia-sia. Yesus disalib itu sia-sia, menderita dia. Enggak sia-sia, makanya itu. Santai. Jadi ya, boleh dijelaskan enggak? Ya kau jelaskan itu penebusan dosa itu penting. Aku nih udah penebusan dosa itu tahap apa? Jadi apa fungsi penebusan dosa itu? Tidak, jangan karena penebusan dosa itu penting. Makanya dengarkan penjelasannya. Maksudnya Bang, penyaliban itu adalah Tuhan menunjukkan kasihnya. Dia tidak membalas Abang. Makanya saya bilang tadi kalau ada orang mengaku Kristen tapi dia ngomong-ngomong jorok, dia memaki-maki, itu bukan Kristen karena di atas kayu salib saja Yesus bilang ampuni mereka. Dia tidak membalas. Dia tidak mengapa, tidak mengelak. Kau bilang, bahkan dia kabur loh. Kabur, Bang. Tidak ada istilah kabur. Hei, Tian, nggak kabur dia tuh. Di mana dia kabur? Bacalah Bibel kau tuh. Kabur dia tuh di Taman Getsemani dengan 12 muridnya. Itu minta tolong. Itu nggak ada kabur. Malah dia bilang sama muridnya, ayo. Itu apa namanya? Ngapain dia? Sudah Ngapain dia ke Getsemani? Ngapain? Gak usah berdusta kau di sini, Tian. Ilmumu masih cetek. Saya nggak berdusta. Bahkan dia menyuruh, juallah jubahmu dan beli 2 pedang. Apa itu maksudnya? Baik, Abang. Boleh saya respon, Abang? Untuk berjaga-jagalah kalian di sini. Itu ucapan siapa? Jangan-jangan konteksnya yang Abang. Baik, saya hanya respon Abang. Konteks yang Abang baca itu beda sebenarnya kalau Abang baca firmannya. Tapi saya mau bilang, Bang, Yesus belum pernah mengangkat pedang. Belum pernah dia mimpin muridnya berperang. Maka kalau tidak ada sesuatu, bawalah seturuku ke hadapanku yang tidak mengikuti aku dan bunuhlah dia di hadapanku. Maka kalau belum pernah, makanya saya bilang Abang, jangan-jangan tafsiran Abang karena belum pernah ada sejarah Yesus memimpin muridnya. Itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Bawalah seturuku dan bawa dia ke hadapanku. Bagi yang tidak menerimaku menjadi raja, bunuhlah di hadapanku. Ucapan siapa itu? Yesus. Ya, kamu sudah baca firman Tuhan itu yang Abang ceritakan. Itu adalah perumpamaan. Makanya baca. Itu kan Yesus berkata bahwa kerajaan yang akan datang itu seumpama begini, ada seorang raja. Jadi makanya saya bilang Abang, jangan-jangan
Abang tafsiran abang yang salah karena tidak sesuai Kalau yang baik, ya, kalau yang baik kau bilang itu firman. Tapi kalau yang tidak masuk akal kau bilang perumpamaan. Kalau yang isinya kakek Sugiono, kau bilang itu kutukan. Begitu. Di Alkitab tidak ada yang berusaha menutup-nutupi. Mau perlakuan nabi-nabi, mau apa tidak ada. Mau Daud itu berzina, itu dicatat dengan betul, abang. Jangan bilang itu disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Kalau mau disembunyikan kan semua kelakuan nabi-nabi itu dibuat bagus-bagus. Jadi semua. Di waktu Yesus menyuruh muridnya menjual jubah dan belilah pedang, itu perumpamaan atau bagaimana? Coba baca dulu, buka Alkitabnya. Baca Bukalah semua ayat sama kau. Kau pula menyuruh-nyuruh. Alkitab itu bukan ayat per ayat. Dia sebuah narasi. Jadi ada sebuah cerita berkaitan dengan konteks. Tinggal apa? Bukan tiba-tiba turun ayat dari surga, tiba-tiba tanpa ada latar belakang. Enggak. Masih banyak itu loh, dia. Bang. Jadi sebuah cerita dia. Jadi ketika pun. Jadi ini cerita atau firman Tuhan, Bang Tian? Soalnya banyak ayatnya bahwa Yesus itu bukan membawa damai, melainkan bawa pedang, tuh salah satunya. Iya, Matius 10 pasal 34. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Betul. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang. Perumpamaan itu bukan firman. Kalau perumpamaan ku injak juga nih leher si Tian nih. Ayo, baku hantam aja kita COD. Lucu kali. Iya, santailah. Abang bilang tadi apakah firman, Bang, konteks firman di dalam Alkitab dia berkorelasi dengan keadaan orang itu. Maksudnya itu kan ada respon Tuhan Yesus. Jadi ini bukan maksudnya tempat kau berdogma ataupun berdoktrin, Tian. Bukan berdogma. Memang Alkitab kan bukan begitu, bukan semua ayat itu tertulis. Di mana itu tertulis bahwasanya konteks itu di mana di saat orang itu, di mana tertulis yang kau bilang Ustaz tadi, di mana? Yang mana? Di mana? Yang mana, Bang? Kau tadi menyebutkan apa? Semua konteks itu berdasarkan di mana keadaan. Kau bilang begitu. Itu di mana tertulis? Kok di mana tertulis? Begitu ceritanya di dalam Alkitab. Itu dong. Sebenarnya saya bilang, Bang. Yang jadi kau salah dulu. Kau diam dulu. Bukan buku yang turun dari surga, Bang. Tian, kasih aku waktu 1 menit. Tolong mute ya. Jadi gini teman-teman ya, ada tertulis pada mulanya terhunus bersama jadi tetanus sebelum dia meletus dan akhirnya terbungkus. Ya, kafir penyembah engsel pintu gerbang tabang selama ini menuhankan iblis juga siluman, menyamar menjadi Kristus mengaku Tuhan, keluar dari gua berwujud tampan dan menawan. Dengan sombong kafir pamer sesembahan lewat sosmed dan congor membanggakan. Iblis menawarkan kenikmatan dan keselamatan karena tertulis kemuliaan iblis menjanjikan. 2000 tahun lebih kalian bertahan bego dengan menelan dogma IQ jongkok, bahkan sampai kucing berjengger berkokok, permanen goblok dan totalitas dongo. Jika cuaca dan suhu bisa diperkirakan, belum tentu berhasil dan bisa jadi kebetulan. Namun kocaknya konsep yang dituliskan, cerita penumbalan penuh palsu nubuatan. Manusia ciptaan beranak melahirkan Tuhan. Silahkan kalian jawab. Aku punya satu pertanyaan. Bagaimana mungkin Nabi menubuatkan kedatangan Tuhan? Dan bagaimana mungkin 100% Tuhan juga 100% manusia gondrong jenggotan? Dari yang muda, tua, dan yang hampir mampus, semua mereka ilmu pengetahuannya minus. Bahkan naik komal mikrofon suka dihembus-hembus, menyamar terus-menerus seperti iblis ngaku Kristus. Mending kau jemput dan bawa ke sini Paman Ulus. Duel adu data dan bantai sampai mampus. Agar kami kasih paham kalian ya, pemakan plastik pembungkus. Banyak kafir penyesat yang Bang Zuma hadapi, yang dari antariksa laut kerak bumi sampai laut mati, semua mencret berserak dan mati suri. Bahkan Bang Zuma menanti mereka hidup kembali. Kalian pasti bertanya kenapa room oten sepi? Karena narasumbernya dongok sudah pasti. Bahkan penontonnya ditahan tak boleh pergi, dikekang tetap stay, kaki dipasung, tangan dijari. Edukasi dan pengetahuan dituntut terus. Rendah hati, adab dan berhati tulus. Inilah komal Islam yang keren dan jenius. Penuh berkah dan lompatan-lompatan ikan paus.
Kalian pasti sudah Bang, kenal dengan apa yang Kaisar harus Nero, Algojo Pewartal 3.0. Aku perkenalkan pada kalian kafir gilo, Gurunda Bang Zuma sang legenda hero, dengan jenius Bang Zuma lantang dan jago, syair dan siar menggelar seperti topan torpedo, dengan lisannya menebas bak pedang Zoro, hancurkan martir, misionaris dan kafir kroco. Silakan naik yang beradab, yang berakal, berakademi, silakan. Untuk merespon abang jadi bingung, aku terlalu Tiba-tiba pandai. iklan ya, tiba-tiba kok iklan ya. Tiba-tiba iklan. Lanjut Bang Blender. Ini katanya bawa damai, katanya Yesus bawa damai. Tiba-tiba iklan. Tian, sebentar ku tanya sama kau ya. Kalian selalu mengatakan ajaran kasih membawa damai. 1 Samuel 15:23. Beginilah firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan adalah belas kasihan. Baik. Bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Kejam kali Tuhan. Salah apa sih anak-anak Bang? Sekarang ku tanya, siapakah yang memerintahkan itu? A. Yesus, B. bukan. Silakan. Jadi gini. Kalau jawabannya begitu Bang, karena PL itu adalah berkaitan dengan sejarah Israel tadi. Tapi saya tanya, siapakah yang memerintahkan di situ dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam? Pertanyaannya, siapakah yang memerintahkan itu? A. Yesus, B. bukan. Blender baca dulu adalah baca dulu judulnya itu Blender. Apa abangku? Ya. Apa Makanya saya judulnya itu? Ini nunggu jawaban dia. Kau jawab dulu. A. Yesus, B. bukan. Silakan. Di PL itu berkaitan dengan sejarah bangsa Israel. Makanya Yesus. Pertanyaan aku di situ beginilah firman Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang memerintah itu? A. Yesus, B. bukan. Iya, Allah yang memerintah karena untuk membalaskan orang Israel. Siapa? Allah yang memerintah Siapa orang memerintah? untuk pembalasan karena orang Israel telah diapa. Siapa itu? Iya, Allahnya siapa? Allah kekristenan. Ya siapa Allah? Tuhanmu. Bapa, Roh Kudus, Yesus siapa? Nah, Tuhanmu berarti yang memerintahkan. iya, Allah Bapa yang memerintahkan mereka di apa? Tuhanmu yang memerintahkan. Oke, kau mengatakan Tuhanmu yang memerintahkan, ya. Apa salah anak yang menyusu sehingga harus dihabisi semua? Apa salah anak bayi? Bang, tahu konteksnya kalau di PL itu gigi ganti Aku nggak nanya gigi. itu. Apa salah anak bayi? Betapa kejamnya Tuhanmu itu. Saya tunggu abang apa? Santailah santai. Ya iya. Jadi ajaran kalian ajaran PL siapa? itu abangku, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Iya, tapi dengkulu udah getar, biasa aja. Karena orang Amalek telah terlebih dahulu melakukan, maka itu pembalasan. Di PL itu gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Oke, baik. Oke, baik. Sebentar aku tanya sama kau ya, Tian, sebentar, ya. Kau tahu telol kan? Telolis tahu kan? Telolet, tahu kan? Tahu nggak kau? Tahu kan telolet? Iya, lanjut abangku. Telolet itu apakah pernah dia memandang siapa yang akan dibunuhnya? Pernahkah? Bisa jadi korbannya juga anak bayi, anak yang menyusui, perempuan-perempuan, anak-anak korbannya. Ya, paham nggak? Jadi kalau kalian mau mengatakan Islam agama telolet, siapa ternyata yang telolet? Kalian kan? Haris? Beda Bang. Jelas ya? Jelas ya? Di PL itu abangku. Jelas ya? Itu Jelas ya? Bayi nggak salah lah. Diam dulu. Sekali lagi, katakan sama kau. Ya, sekali lagi ya. Ini tertulis tadi kau mengatakan Tuhan kalian yang memerintahkan. Ya, di sini dikatakan habisilah dan bunuhlah semua, jangan ada belas kasihan, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Telolet itu tidak pernah memandang. Ingat, telolet tidak pernah memandang siapa yang akan dihabisinya.
termasuk juga anak-anak yang menyusu. Ingat ya, dan ini ada di Bible kalian. Ketika kalian mengatakan Islam agama telolet, kalian tidak bisa membuktikan. Kalian tidak bisa membuktikan kami ajaran telolet. Tetapi ternyata di Bible kalian itu ya, ternyata di Bible kalian, jadi jelas kalian sebagai umat Kristen cabut kata-kata kalian mengatakan agama Islam agama telolet. Jelas ya, cabut itu. Jelas. Cabut itu semua. Makanya abangku, Kristus itu adalah pembawa ajaran yang sempurna. Ditanya apa, jawab apa? Kau manusia atau kresek sih? Itu maksudnya. Jadi di PL itu betul memang. Apalagi dibilang tadi kan untuk pembalasan orang Israel. Karena mereka orang Amalek terlebih dahulu membunuh juga anak-anak bagi mereka, maka itu pembalasan. Tapi itu di PL, makanya Yesus adalah pembawa ajaran yang sempurna. Makanya tidak ada yang bisa menggantikan Yesus. Di PL itu Tuhan kau siapa? Iya betul, itu memang saya bilang tadi. Ya udah, makanya apa lagi ajaran itu abangku. Sekarang aku tanya, di PL itu Yesus atau bukan? Kalau kau mengatakan ajaran bukan, itu makanya hukum Taurat diberikan, di PL itu Yesus atau bukan, pertanyaan aku, Yesus atau bukan? Iya, Allah Bapa, abangku, saya sudah bilang. Tapi makanya ajaran itu sekali lagi yang di PL itu Yesus atau bukan? Itu, abangku. Iya, hukum Taurat diberikan kepada Musa. Itulah seperti itu, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Betul itu. Tapi di Yesus, makanya ajarannya adalah ajaran yang sempurna. Makanya kalau ada agama lain setelah ajaran Yesus yang seperti itu berbeda dengan apa namanya kembali ke zaman PL seperti hukum Taurat, justru itu yang dipertanyakan. Kau sekarang kalau kau mengatakan itu bukan Yesus, berarti gugur Yesus itu Alfa Omega. Jelas? Kalau kau tidak menerima di PL itu Yesus, jelas kau? Betul. Gugur Alfa Omega yang mengatakan Yesus adalah saya Tuhan. bilang bukan loh. Jadi karena yaudah, kalau itu udah sepakat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak usah kau kemana-mana, nggak usah kau kemana-mana. Aku cuma butuh pernyataan dan kau mengatakan yang memerintahkan itu adalah Yesus, berarti benar. Ajaran kalian, ajaran kasih kalian bullshit, jelas ya? Ajaran bullshit dan jelas. Itu di mana Taurat yang diberikan kepada Musa. Selama ini fitnahan kalian, dengar kau. Selama ini aku dengar kau. Dengar kau, selama ini fitnahan kalian orang-orang Kristen semua, dengar kalian ya, orang-orang Kristen yang hanya modal dicucuk hidung lembu sama pendeta, hanya ikut nurut-nurut saja ketika pendeta mengatakan, wah ajaran mereka ajaran telolet, tetapi sampai saat ini kalian tidak bisa membuktikan kalau kami benar-benar ajaran telolet. Ternyata kalian, dan silahkan kalian buka di Al-Quran kami, adakah pengajaran kami seperti ini, membunuh anak-anak yang tidak berdosa? Ternyata kalian yang ajaran telolet. Jadi kalian cabut kata-kata itu. Jelas? Paham kau Tian? Paham kau ya? Kalian ya sambil ditap-tap agak goyang, di follow juga ditap-tap. Makanya saya bilang tadi sentil Bang Kaisar, sentil Taurat. Kalau di Injil, makanya Injil itu adalah gak usah kau sebut Injil, Bible. Gak usah kau sebut Injil, makanya Bible. kalau kembali lagi seperti di hukum Taurat kepada bangsa Israel, itu adalah bukan ajaran yang sempurna. Itu dia. Kalau diajar masih membenci musuhmu, bunuhlah mereka atau bunuhlah Lukas 14:26. Dengar kau, Lukas 14:26. Kau dengar, woi, Lukas 14:26. Apa kata Yesus? Siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri, dia bukan dikatakan pengikut Yesus. Pertanyaannya, apakah kau sudah membenci orang tuamu? Makanya di situ bukan hanya diri sendiri. Kau jawab, apakah kau sudah membenci orang tuamu? Iya, bukan hanya orang tua, di situ diri sendiri. Makanya jadi memang ajaran kalian harus membenci orang tua. Kalau ya, jelas ya teman-teman ya. Kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, ngeri ya. Dan orang tua atau semuanya dibandingkan dengan Tuhan, maka tidak berkenan kepadanya. Itu maksudnya. Ya, ngeri ya. Makanya dikatakan di dalam itu diri sendiri, bahkan dirimu sendiri. Diri sendiri. Gila ya. Artinya memang kalau ajaran Kristen kasih itu bubar ya. Bubar ajaran kasih ya. Bubar ya. Bubar ya. Bubar. Besok gak usah bayar perpuluhan. Benci orang tua, kalian diwajibkan untuk membenci orang tua, dan kau sudah menyatakan itu, kalian wajib membenci orang tua kalian. Ngeri ya. Ajaran apa? Tapi tanya dulu Bang, dia udah membenci orang tuanya belum? Tanya dulu. Iya.
Makanya konteksnya di situ, Abang. Bahkan diri sendiri. Artinya itu, makanya saya bilang tadi, artinya itu baca adalah dulu makanya ini, dikatakan bahkan saudara. diri sendiri. Baca judul perikopnya nih. Gak usah baca itu baca. Iya, Rian, jangan hanya dulu perikopnya, Bang. Iya, Kan nanti tadi bilang kita tadi, nanti kita baca bapaknya, isinya. ibunya, saudaranya, bahkan dirinya sendiri. Ya coba dibaca perikopnya dulu, baru kita baca isinya satu persatu. Iya. Perikop itu bukan berdasarkan perikopnya, Abang, isinya. Iya, kan udah jelas betul, dibaca supaya Abang itu tadi. kan gini Abantian. Kalau tidak membenci, Abantian kan begini. Kadangkala Kristen ya ketika kita baca satu data aja, dia mengatakan, baca satu perikop, maka saya tunjukkan dulu perikopnya. Oke? Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Ini. Bahaya ini. Ternyata dia mau membakar ini Yesus ini. Ya saya ulangi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Nah, gimana itu? Coba dijelaskan. Itu isinya. Ya, lanjutlah Bang, lanjut bacanya. Oke. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Di Lukas 12:49, 50. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. 51. Kamu menyangka makanya baca bagus-bagus itu Bang, apa maksudnya? Tunggu dulu Bang. Abang ini suruh saya baca tapi dengarkan. 51. Lukas berapa? Kamu Lukas 12 49 sampai tahu aja baru 53 tahu. Ya. Baru tahu kok ini kan. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Makanya Kristen ini selalu berantem. Selalu berantem. 65.000 denom sampai sekarang udah sampai 65.000 denom klaim bertentangan di internal kalian. Nggak ada Kristen mereka berperang gara-gara 65.000 denom. Kau paham? 65.000 denom. Mau saya tunjukkan data sejarah. Karena perbedaan teologi mereka, mau Yahudi, mau Kristen, mau Katolik, belum pernah mereka bawa perang atau perang-perang gara-gara. Tunggu, saya bukakan data. Pakai data kita Pak. Ya, ini antara Katolik ya dengan Unitarian. Tritunggal dengan Unitarian. Itu abang harus nanti ini bantai ya. Saya tunjukkan. Bahkan Unitarian itu dihabisi semua antara gereja Rasuli dengan gereja Paulus. Pakai data kita Pak. Intinya Bang, di sekarang aja dulu, mana Pak. Ada negara yang berbeda-beda berperang. Abang ini minta nih. Karena mungkin Bang, apalagi? Makanya saya bilang ya. Atau ini aja abangku, Anda tanggapi dulu di Lukas 12:49 dan seterusnya. Yesus membawa pemisahan. Kata Yesus di sini, ya kata Yesus, kamu jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Silakan dibantah dulu itu. Nanti saya tunjukkan sejarah-sejarah Katolik dengan Protestan. Boleh saya respon abangku? Silakan. Yang dimaksud oleh Yesus itu, makanya dari atasnya itu, yang percaya karena ada orang-orang yang percaya kepadanya, jangan maka dikarang abang. Jangan itu dikarang. Dia, jadi bukan jangan dikarang. Di situ artinya. Jangan dikarang. Kenapa abang bukan dikarang? Coba silakan. Makanya orang-orang Yahudi membenci murid-muridnya, seperti Paulus yang sebelum dia bertobat, dia mau membunuh. Walaupun sama-sama mereka adalah orang Yahudi. Ini perkataan Yesus paman, bukan Paulus. Kata Yesus, iya, kamu betul itu maksudnya. Bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Paham? Silakan.
Jangan bawa-bawa Paulus. Ini kata Yesus loh, Yesus Yunani. Silakan. Ya. Iya, Pak. Tapi Yesus belum pernah menganjurkan orang bunuhlah. Makanya abang konteksnya betul memang. Makanya anak membenci orang tua karena perbedaan mengikut Yesus. Itu yang terjadi di Yahudi. Karena banyak orang menjadi pengikut Kristus, maka pada akhirnya penganiayaan yang terjadi awal-awal kekristenan gara-gara itu. Ini pertentangan persaudaraan, saudaraku. Ya, karena Anda ini ngawur. Ya, 52. Karena mulai itu dari sekarang kata Yesus, dengarkan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya. Perempuan dan menantu, perempuan melawan ibu mertuanya. Ini saudara ini. Suami istri berantem. Makanya saya bilang tadi itu bisa masuk, Bang. Makanya ketika banyak pengikut Kristus, makanya kekristenan awal-awal itu adalah berkembang karena penganiayaan oleh Kaisar Nero yang membunuh semua orang-orang Yahudi. Seperti Paulus yang sebelum dia bertobat membunuh semua pengikut Kristus walaupun mereka bersaudara. Itu dia. Tapi Yesus tidak pernah menyuruh balaslah lawan mereka. Itu dia. Apa sih yang Anda jelaskan tidak sesuai dengan tema ini, ayat ini? Kok tidak sesuai? Di mana di sini dikatakan Yahudi, Paulus apa kamu bawa-bawa? Iya, maksudnya itu maksudnya kenapa Yesus yang bermaksud Yesus tidak membawa damai, bukan berarti Yesus membawa pedang atau berperang, bukan. Tapi dia artinya barang siapa mengikut dia, pasti itu di ayat lain. Siapa mengikut aku, di mana di sini menjelaskan dia mengikuti? Enggak ada. Di sini judul perikopnya Yesus membawa pemisahan. Iya, di situ kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala. Ini mau bakar bumi Yesus ini. Jawab. Saya bisa masuk, Bang. Saya sudah jawab. Kamu mau masuk mana? Tian sebentar. Saya ini bentar. Kristen. Saya. Enggak, saya ini apa? Agak saya. Kristen. Oke. Unyil. Halo. Islam Kristen. Islam. Mualaf. Iya. Simak dulu di bawah ya, Bang. Mata murtad. Ya, di bawah dulu ya. Betul Islam. Islam. Oh, di bawah dulu, Bang ya. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bang Unyil di bawah dulu ya, slot untuk Kristen ya, Bang. Ya. Terima kasih ya, Bang Unyil ya. Ya, silakan anak saya. Ya, makasih, Bang. Ayam mau tuh bereskan dulu ayam, bising kali tuh. Ya. Ayam bising kali. Kenapa kok geser dulu ayamnya? Dulu ayamnya di sana. Dipotong dulu ayamnya, geser dulu. Bising kali ayamnya tuh. Gini, Bang. Lepaskan dulu ayam tetangga, Pak. Nggak boleh gitu, Pak. Walaupun Bapak ini mentang-mentang dosanya ditebus, seenaknya aja ambil ayam tetangga. Ya, silakan. Ya, makasih, Bang. Ya. Jadi gini. Dalam memahami jawabannya luar biasa, Pak. Mantap nih, jadi begini. Itu tidak bisa kita mau mengerti langsung dengan teks.
sama juga di Al-Quran. Udah gini, sekarang udah paham Tunggu dulu. Bagaimana Bang. cara untuk mengerti Bibelmu itu? Coba jelaskan, Iya, tahu kemana? iya. Nah ini yang saya jelaskan, jangan dipotong Bang. Ya udah, ya bagaimana caranya? Pakai etik sedikit ya. Yo, mak, kau atur pula aku. Aku yang pasti aja bicara. Bagaimana caranya? Iya, makanya saya jelaskan. Gini, Alkitab sebenarnya itu sama dengan Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan apa yang tertulis karena pasti bertentangan. Nah itu memang dibutuhkan apa yang disebut dengan tafsir. Sekarang aku tanya sama kau. Al-Quran itu kau jangan bernarasi. Al-Quran itu butuh ilmu 15 ilmu untuk menafsir Al-Quran. Sedangkan Bibelmu ada nggak 15 ilmu? Kau samakan ada untuk menafsirkan? Ada 15 atau 1 yang penting memahami makna dan sempak kau ya, ngarang aja kau sama-samakan pula dengan Al-Quran. Tahu aja. Ada nggak 15? Hah? Untuk memahaminya. Ilmu nausolognya, ilmunya. Blender, untuk memahami Bible jangan pakai akal, Bang. Iya, enak. Jangan pakai akal. Itu aja ilmu akal-akalan. Gak bisa. Kau tidak memahami Al-Quran. Bisa gimana? Karena kau tidak memahami Al-Quran sehingga kau mengatakan bukan sama. Soal memahami atau tidak memahami. Sama ini kok tidak memahami. Enak aja kau bilang sama. Makanya saya mau jelaskan. Enak aja kau bilang sama. Begitu. Dari mana samanya? Dari mana samanya? Berarti kau tidak memahami Al-Quran sehingga kau mengatakan sama. Enak-enak kepala otak kau. Terus adakah dalam Al-Quran bilang kita tidak paham Bible. Saya nggak paham Bible. Nikahi anak-anak di bawah umur 6 tahun. Mulai. Lemah lembut kau aja. Saya kan nggak paham. Saya akui nggak paham Bible. Tapi izinkan saya bertanya kepada untuk saudara menikahi Kristen anak ini. di bawah umur kayak nabimu. Nanti saya tunjukkan datanya. Bapak kesurupan loh. Kalau saya tunjukkan data Yesus menikahi Anda yang kesurupan. umur 3 tahun. Si monyet ini memang suka menghujat. Nah, saya mau bertanya pada teman-teman Kristen yang 2 ini yang saya hormati. Ibu itu nikahi anak di bawah umur. Bisa enggak? Hei. Patian ini Patian ini hebat ini. Patian, nama Tuhan saudara sebenarnya siapa sih? Udah lari lain kalau sudah begini. Kamu nggak bisa diskusi ya Bang. Kalau mau menghujat-hujat, saya sudah pensiun dari penghujatan. Banyak Kristen itu. Pak Airin itu gedein aja Kak. Natali. Roh Kudus. Jadi saya tanya dulu Patian. Kau ditutupi. Waalaikumsalam. Kak Natali, udah dibesar lagi. Patian, nama Tuhan Anda sebenarnya siapa sih? Supaya nanti diskusinya nyambung nih. Bang, di Tuhan nama kami Tuhan kau apa? sebenarnya. Siapa namanya? Nama Tuhan kau? Tunggu dulu. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang Patian nama saya bertanya aja. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahasa. Tendang aja ini host mengganggu. Tuhan kau namanya Walias. Nama Tuhanmu siapa? Bang, di dalam Alkitab sebenarnya saya nanya Tuhanmu Bang. Nama Tuhanmu siapa? Iya, saya jelaskan. Oh, namanya iya. Dalam Alkitab itu nama Tuhan yang sesungguhnya tidak ada, tapi gelar. Baik Yesus itu adalah gelar, makanya maka berikan dia nama Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya. Ya makanya saya tanya. Jadi Yesua itu, Yasa itu adalah artinya menyelamatkan. Jadi gelar. Iya, karena ketika ditanya kepada Musa, siapa, Musa bertanya kepada di perjanjian lama, siapakah engkau supaya aku bisa memberitahukan kepada orang Israel? Maka jawabnya adalah, aku adalah aku, YHWH. Jadi memang tidak ada satu kata dalam Alkitab yang bisa yang bisa memuat tentang nama Tuhan. Noise musik siapa itu? Noise musik itu? Oh Bang Dal. Oh Bang Dal berupanya. Lanjut Bang Tian. Ya. Saya tanya Bang, nama Tuhanmu siapa? Tidak ada nama dalam Alkitab, semua gelar abangku.
mau YHWH itu dibaca, Anda kan bawa di Keluaran tuh. Abang, coba dibaca di Keluaran 3:15. Anda kan bacanya di Keluaran 3:14. Coba dibaca 15-nya. Iya, Abang. Makanya ada kaitannya. Aku adalah aku dari akar kata yang sama, dari haya. Dibaca aja loh. Di 15 jadi bacalah. Dari mana, Abangku? Mengatakan Tuhan itu tidak punya nama. Coba dibaca. Iya, makanya dia bilang itu sebutanku temurun-temurun. Disebut juga dia Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ada kelanjutan ayat itu juga. Jadi bisa disebut dia abangku, dipanggil dia Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Coba bisa dibaca, juga saya bacakan. Kalau abang malu-malu, saya bacakan. Ya, sepertinya abang ini malu dengan Bible. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Iya, akunya siapa, Bang? Iya, itulah aku. Jadi akunya apa? YHWH. Maka di ayat sebelumnya YHWH itu adalah aku. Jadi namanya aku. Makanya saya bilang sama abang ini, YHWH itu adalah aku, Tuntaskan dulu itu. Iya, di bahasa aslinya abang tuh, makanya saya bilang tadi di bahasa Indonesia yang abang bilang, makanya memang kenapa disebut itulah namaku, karena bukan nama, hanya gelar. Tidak ada nama Tuhan yang bisa memuat Tuhan kekristenan. Makanya Elohim Tuhan itu abang ini aku. Aku jadi nama Tuhanmu aku. Katanya original nggak ada nama, itu ada. Ada. Jangan dibunuh di sini. Bang, makanya yang YHWH itu artinya aku adalah aku. Maka ketika ditanya lagi kepada, maka katakanlah kepada mereka, Abangku Tian, coba Anda berdoa kepada Tuhanmu. Ya aku, ampunilah aku ya aku. Ya aku, kabulkanlah doa-doaku. Ya aku. Itu belajar gila atau apa itu Bang Dalbo? Makanya memang Tuhan itu bagi kami panggil dia Bapa, dan anak yang dimaksud kami panggil dia Yesus karena penyelamatan, dan Roh Kudus. Banyak kali Tuhanmu pening. Banyak kali Tuhanmu pening. Banyak kali Tuhanmu yang Wak Lias lah, Wak Munah lah, Yesus lah, siapa aja Tuhanmu pening. Karena abang belum mengertinya kan, makanya abang katakan yang Bapak gitu lah, yang Firman lah, yang Yahweh, adonan, tepung terigu, mentega, gula, tak apa aja bolu. Pening. Entah mana yang mau dibahas jadinya. Jadi udah nggak esa. Entah mana yang mau dibahas. Semua banyak kali Tuhanmu. Saya mau tanya dulu sama abang. Esa itu dari bahasa apa? Esa dari bahasa kepala otak, sang sekretar lah, apalagi. Esa itu bahasa Ibrani. Itu jamak. Oh ya Ibrani loh. Kalau tunggal artinya yakin. Ibrani pula lagi. Ibrani yang Ibrani kau bilang. Itu apa kau bilang? Ibrani kau bilang. Suka-suka hati kau aja. Pecahkan piring ini sama kau ya. Ibrani kau bilang. Dari mana kau dapat Ibrani? Kurang ajar kau. Bang, pecahkan piring sama kau ya. Kitab Taurat itu diberikan kepada siapa? Kepada Musa kan. Habis piring itu semua gara-gara kau. Orang Iran. Habis dah hancur piring ini gara-gara kau ya. Gara-gara kau rubah pula Esa dari bahasa Ibrani. Kepala otak kau habis piring udah gara-gara kau. Suka-suka hati kau aja. Esa dari bahasa Ibrani. Itu dari bahasa, Bang. Makanya Esa itu sebenarnya Ehad. Makanya mirip dia. Ehad, Esa. Ya Ehad itu Esa kan, makanya Sema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad Esa. Ya udah Ehad. Ya jadi Ehad itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Esa bahasa apa? Ya bahasa Indonesia lah. Ya tadi kau bilang bahasa Ibrani, sekarang Indonesia. Ya terjemahannya lah bangku, dari mana taunya karena tadi kau bilang bahasa Ibrani Esa, sekarang kau bilang juga bahasa Indonesia. Yang mana yang betul cakap kau ini? Iya, maksudnya kan Esa itu diambil dari bahasa Ibrani, ya dari hukum Taurat yang pertama kepada Musa. Wah, aduh, habis pula piring kau pecahkan piring kau ya. Apa aja? Jangan lah, Bang, nggak bisa kita makan nanti. Jadi kau rubah lagi Pancasila itu, ketuhanan yang maha kesatuan, gitu.
Iya. Tanya, kalau itu tanya sama Soekarno itu dari mana diambilnya apa namanya kata Esa. Gila kau ya, apa urusan sama Israel sana? Indonesia sakit kau nih udah. Nggak aja pula, macam nggak ada lagi bahasa Indonesia mengambil punya Israel. Itu dia, kita tanya dulu apa namanya. Gila kau. Apa pula urusan bahasa kata-kata kita ngambil dari bahasa Israel sana? Sakit kau udah. Nggak aja. Itu bahasa Indonesia lah, Sanskerta. Sakit kau. Itulah gara-gara kau paksakan kali, kau paksakan Tuhan kau banyak kali Tuhan kau pening, malah kau bahas lain ya, yang Yesus lah, Firman, Bapa, Allah, apalagi Dadonan, Yahweh, Elohim, Yahweh, ada itu yuk, terserah abang. Ada berapa yuk? Yang bakal Walias, siapa lagi? Banyak kali Tuhanmu. Artinya adalah bersatu, kesatuan, unity. Beda dengan Yahid. Esa kesatuan lagi kau bilang ya? Itu adalah kau bilang tunggal. Kesatuan pula lagi Esa kau bilang, hah? Betul. Kesatuan. Gak ada otak kau rubah bahasa Indonesia itu gara-gara tingkah kau. Otak apa namanya? Jangan pecah-pecahkan gitu. Gara-gara Tuhan kau. Apa namanya nggak cantik lagi nanti mukanya. Gara-gara iman kau itu, kau paksakan Esa itu menjadi kesatuan. Kau rubah bahasa Indonesia itu menjadi kesatuan gara-gara iman kau yang nggak beres gitu. Aneh kau ya. Sakit kau tinggal di Indonesia, yang, tapi yang mau saya jelaskan abangku, yang sering disalahartikan Bible orang Kristen tentang ketuhanan itu Esa itu adalah penyatuan, artinya ada lebih dari satu pribadi di dalamnya. Oke, aku tanya kau, diam kau, apakah Yesus Tuhan? Betul, pribadi. Oke, Tuhan. Tunggu dulu, tuh diam kau. Apakah Yesus Tuhan? Iya, firmannya Allah yang Bapak oke, gak usah kemana, gak usah panjang kali, congor kau simpel aja. Bapak Tuhan? Ya betul. Roh Kudus Tuhan? Iya. Berapa jumlahnya? Makanya saya bilang tadi itu. Berapa jumlahnya? Ya bangku. Berapa jadinya? Roh Kudus itu adalah rohnya Elohim. Aku tanya jadi berapa? Jadi berapa Yesus itu adalah firmannya Elohim. Jadi berapa? Aku nggak nanya. Jadi berapa itu? Jadi berapa? Gak usah kemana-mana, aku nggak butuh penjelasan, aku butuh jawaban. Jadi berapa? Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, jadi berapa? Itulah yang Esa maksudnya abangku, makanya jangan bawa lagi pikiran Bible. Esa itu artinya itu adalah unity, itu yang disebut unity pula lagi ada. Jadi berapa? Pertanyaannya jadi berapa? Jadi berapa? Esa sempak. Makanya itu yang Esa, makanya Yahweh itu Esa. Apa pula? Jadi berapa? Pertanyaan aku jadi berapa? Yesus jadi itu berapa adalah firmannya sendiri yang mengambil rupa Yesus menjadi manusia. Tuhan Bapa tuh. Aku nggak bicara firman. Nanti lu firman lagi jualan, dia firman lagi jualan. Nanti lu firman tuh. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berapa Tuhan? Itu nggak bisa seperti itu. Makanya jangan bawa pikiran. Jadi mana lagi? Yang berpikir kan? Di mana Tuhan Abang adalah tunggal benaran. Tuhan kami enggak. Makanya Bang dengar. Makanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti Tuhan kau enggak kan? Udah kau akui kan? Tuhan kami tunggal benaran ya. Pada tubuh. Terjawab sudah tadi, terjawab. Kena kau, beserak kau kan? Itu tadi dia mengatakan Tuhan kita tunggal benaran, Tuhan dia tidak. Kena kau tadi. Iya, karena bahasa Esa itu atau Echad itu adalah unity. Sekarang aku tanya, kucing itu hewan enggak? Hewan tidak bisa disamakan dengan Tian, apakah kucing itu hewan? Iya. Kambing hewan. Ya hewan lah. Kambing hewan, burung hewan. Hewan burung. Hah? Jawab. Hei, apakah burung juga hewan? Ya pokoknya mereka makhluk hidup lah. Udah, sekarang pertanyaan. Oke, pertanyaan aku berapa pertanyaan tadi? 3 pertanyaan. Jawaban kau menurut kau berapa jadinya itu? Jadi berapa hewan? Itu berbeda Bang, berbeda. Jadi berapa hewan? Sempak kau berbeda lah. Itu berbeda, berbeda pula. Sama enggak pertanyaannya? Burung hewan, kambing hewan, kucing hewan. Jawabannya 3 hewan. Tapi kalau kau jawab tadi Tuhan, hantu, hutan, boleh kau mengatakan satu Tuhan. Ini Tuhan.
Kau bilang pula lagi satu. Konsep agama yang di pikiran abang jangan bawa-bawa ke konsep kekristenan. Aku enggak bertanya konsep agama, aku bertanya tentang bahasa Indonesia, Bos. Karena yang disebut Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jangan kau tambah beban kami. Itu adalah pecahkan lagi piring sama saya. Jangan tambah beban kami. Jangan kau tambah beban kami. Udah banyak yang kami pikirkan, mikirkan keluarga, mikirkan rumah, mikirkan apa. Jumpa kau jangan bertambah pikiran kami lagi Longor. Gara-gara kau. Gara-gara kau banyak yang kami pikirkan, pikiran rumah, pikirkan ini semua hancur semua. Habis mau gara-gara kau. Berharap jumpa sama kalian ini berkurang pikiran kami. Ini kau tambah beban kami 1 tambah 1 bisa 1. Kan nambah pikiran kau tuh, nambah pikiran kau tuh. Ngapain abang pusing? Agama kekristenan kan yang saya jelaskan. Iya, kekristenan ngapain abang pusing kan? Namanya kau tuh menambah beban kami. Banyak yang kami pikirkan keluarga, mikirkan rumah, kerjaan. Jumpa sama kau nambah pikiran pula 1 tambah 1. Pikirannya tunggal. Dari mana kau 1 tambah 1? Hah? Tapi yang saya bilang, 1 Kristen itu adalah Esa yang dimaksud itu adalah unity di dalamnya, Bang. Unity itu apa? Makanya Elohim itu. Apa unity? Unity itu apa artinya? Makanya saya bilang Yesus itu adalah firman-Nya Allah tapi pribadi. Tadi Esa kau bilang ngapain kau bawa security kemari kau? Security pula kau bawa kemari. Ngarang kau. Kita bahas agama. Ngapain pula security kau bawa kemari? Bukan security, unity abangku. Apanya kau bilang? Hah? Tadi security kau dengar? Ya kalau ada lowongan security juga sama abang nggak masalah. Kalau itu juga ngapain kau bawa security kemari? Kau pun nggak perlu bawa security kemari. Aneh kau. Gila kau ya. Aja kau bawa pula security. Dari Esa ke security. Apa hubungannya Esa sama security? Bukan security, unity. Apa itu artinya? Bersatu, penyatuan. Persatuan. Tuhannya persatuan. Banyak kali Tuhannya seluruh persatuan. kata arti kata echad Esa di dalam Alkitab itu adalah bersatu. Satu kesatuan. Bersatulah kau sama apa? Sama domba sana kau. Gila kau bersatu ke sana. Satuan. Kalau abang menyuruh kayak gitu, apa namanya nggak masalah. Cuman yang mau saya jelaskan di kekristenan Esa itu echad beda dengan Yahid. Jadi Yahid itu benar-benar tunggal, anak tunggal Yahid. Apa kau bilang? Si Yahid itu Yahid si Torus tahu kawan aku si Yahid. Ngapain kau bawa si Yahid? Yahid sopo? Ngapain kau bawa si Yahid? Yahid sopo, Bang? Ceritanya aku nggak bisa lagi. Kepriben, sahid, woi. Aduh mah, jangan kau ganggu-ganggu orang yang lagi kerja. Yahid pula kau bawa si Yahid. Enggak. Ini si Jahid lagi nyupirin, Bang, di rumah temuan dibawa-bawa. Mati kali si Yahid lagi. Itu Yahid lagi nyupirin. Dengar ya. Yahid itu, dengar kau. Yahid itu anaknya Walias, tetanggaku. Masa kau bawa dia? Anak Walias si Yahid itu. Nama mamanya Wak Munah. Itu dia bawa si Yahid itu. Yang dagang tape bukan Bang? Yang dagang tape? Iya jual tape setiap sore jual tape. Aku tabok juga si Tian bawa-bawa si Sahid nih. Yahid pula lagi kau bawa Yahid. Siapa Yahid itu? Ya. Tetangga aku ada urusan apa kau sama si Yahid? Mencari-cari dia kau. Ada apa? Hah? Ngapain kau sama si Yahid? Ngapain? Tadi sama security, sekarang sama si Yahid. Nanti sama siapa lagi? Samsul. Siapa lagi yang bawa-bawa? Semua kau bawa-bawa. Tas siapa-siapa aja. Ketawa dia Bang. Bukannya mikir. Siapa Yahid itu? Aduh, kau itulah kadang-kadang tahap Yahid pula lah kau bawa. Aduh, ntar lagi Robert. Robert. Izin yang dibahas Esa, kok larinya ke Yahid? Tadi security, Yahid. Siapa lagi habis nih? Hah? Aduh, cobalah bernarasi yang bagus lah kau, Tian. Betul, saya sudah bernarasi bagus, tapi abang bilang pening kepalaku. Yang mau peninglah kepalaku. Menambah beban kau ini namanya. Di dalam Alkitab kekristenan itu, Esa yang disebut atau echad itu adalah unity, artinya bersatu. Laki-laki bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Satu daging itu adalah daging lagi berapa sekilo sekarang daging? Nggak tahu aku daging ya. Aduh, pening kali ini kau mau jualan apa gimana? Aduh, pening kali aku nanti bawa daging lagi berapa? Kau jangan kau bawa daging 5 kilo nanti mau beli daging sini. Aku pening kali nih kau nih. Semua kau bawain mau belanja, cuman nih kau nih mau kerja, cuman nih kau bubuk bahasa agama. Yang daging lah kau bawa. Dari tadi abang bertanya. Aduh, daging pula lagi. Daging apa nih sekarang? Daging B2? Daging babi? Daging pula lagi kau bawa. Pening aku dengan kau. Nggak ada betulnya. Apa yang mau kau tanya? Jangan bernarasi. Jangan bernarasi. Jangan pintar. Siapa nama Tuhanmu?
Iya. Aku balik bertanya, sebenarnya nama Tuhan Abang Allah atau lah? Allah. Iya ya. Jadi kalau dibilang alhamdulillah, terima kasih li kepada lah yang apa maksudnya? Apalagi si Sili lagi bawa Sili. Mana Sili? Aduh, Bruce Lee dibawa-bawa. Lu memang mau berantem nih orang. Bang, bawa si Bruce Lee adalah proper name. Aduh. Makanya saya bilang lagi si Sili kau bawa. Aduh. Tidak ada nama, gelar. Aduh, kenapa kau bawa Sili lagi? Tadi daging Sili. Siapa ini? Aduh, pecahan piring lagi itu semua belum gara kau ya. Kita cuma bertanya pun. Serak sama kau. Bertanya nama Tuhan. Saya sudah bilang di Alkitab tidak ada nama. Jangan kau bawa lagi Sili. Sili pula lagi kau bawa. Aduh, hancur lagi piring gue dah. Serak. Aku balik bertanya sama Abang. Hancur. Beserak gara-gara hotel habis piring gue dah. Entah siapa-siapa aja dibawanya lah. Entar lagi siapa lagi nama apa? Tuhan orang Abang kan Allah, katanya itu proper. Ya kenapa lari Sisili? Lalu kalau dibilang alhamdulillah, terima kasih li kepada lah apa Sili. Terima kasih li. Jangan menjelaskan orang. Karena Natali ngerti nggak sih? Terima kasih kepada Ali katanya. Oh, mungkin dia menyebut Natali nih, Li. Natali mungkin. Natali mungkin. Sama aku dia nyenggol-nyenggol nama. Iya, sama Natali. Nyenggol-nyenggol sama kakak ini guys. Nyenggol Natali deh nih, coba. Iya. Jadi mukanya nyenggol Natali. Ini nama Natali. Cari aman, Bang Blen, cari aman ini makan Natali. Nggak mempan, Tian, nggak mempan. Kau minta backing kok ya? Kau sebutkan nama Natali minta backingan di sini ya? Nggak mempan lah bos. Mempan lah bos. Jangan kau sebut-sebut nama Natali seolah-olah dukung kau. Nggak bisa bos, nggak bisa. Mau lari kemana? Ini ada Natali di sini. Bisa orang dia senyum-senyum sama aku ya kan Natali. Banyak kan cerita kalau menggatal si monyet. Kamu tuh lagi diketawain gara-gara botolnya kok dia diborong, kok Yono gitu. Coba jangan diborong gitu loh kalau botol. Gara-gara jangan mentang-mentang kau panggil Natali terus kau merasa dibelanya. Beserak kau. Kenapa harus kayak gitu sih Bang? Nggak ada dibela. Cobalah narasi. Narasi itu yang bagus sedikit lah, jangan salah. Banyak yang menonton, banyak yang dengar di sini. Ya, coba narasimu aja salah, cemana mau kami tanggapin? Pernyataanmu aja pun bersalahan. Dibenarkan dulu pernyataanmu, biar enak diskusinya. Ini semua salah tadi, kau bawa juga lah security, kau bawa lah Yahid, lari kau, lari dah. Bang, kemana? Ampun, Beserak, ampun, lari. Beserak guys. Oten nanya pun ini ya Bang ya, beleng-beleng ya nanya punnya. Aku kalau udah mau menjawab, kalau udah congorku maju memang nggak bertahan lama Oten ini memang. Iya. Nah, naikin lagi Bang. Abang udah diem aja Bang. Bang Dalbo ya, aja. aku diem aja lah ya. Kalau udah congorku maju dah beserak udah nggak bisa. Iya. Ya, selamat pagi. Bang Andri, selamat siang. Kristen atau Muslim Bang Andri? Bang Andri. Hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Izin turunkan ya, nggak monitor. Bentar. Bentar lah, lagi loading mungkin. Udah duduk? Udah, baru duduk. Muter-muter. Gimana muternya? Nggak kelihatan? Kelihatan dia sih, nih. Ya, kelihatan di sini. Diam tapi dia. Muterin siapa ya? Muterin siapa? Helikopter ya udah turunin aja Kak, ganti lagi aja. Nge-lag sinyalnya merek Oten. Hancur perabotanku katanya. Ya, Pak Camat, monitor. Selamat siang. Selamat siang. Muslim apa Kristen Bang? Saya. Oh ini room ini ya. Saya Hindu. Nggak lucu Bang. Abang mau baku hantam atau gimana? Teori aja. Saya lagi serius soalnya Bang. Abang Muslim apa Kristen? Hindu Bang. Cuman tadi saya mau bantuin si Tian. Soalnya kan bodoh kali dia. Abang Hindu. Tapi Tian udah turun jadi nggak apa-apa. Yang kayak gini saya nggak tanggung jawab ya. Kalau Bang Blender ngomong saya nggak tanggung jawab. Lanjut Bang Blender, saya nggak tanggung jawab. Abang ngeselin soalnya. Iya turun aja aku Bang. Tadi saya mau bantuin. Hei, kau Hindu? Hindu? Siapa Tuhanmu? Apa? Siapa nama Tuhanmu?
Kenapa bang? Siapa nama Tuhanmu? Enggak tahu aku bang nama Tuhanku bang. Ya longor kau mau menipu kau ya, kurang ajar bujang. Hah? Udah kau. Kenapa sih oten-oten pada, aduh, ampun. Udahlah. Ya, Excel Ros, Muslim apa Kristen? Excel ini Kristen deh. Excel. Ya, saya Kristen. Iya, ini udah. Ya, selamat siang Pak Excel. Selamat siang. Baik ya. Ini ada Kak Natali, silakan apa yang mau disampaikan atau mau bantah tema Oten sesat itu pertanyaan ya Bang, silahkan. Oke, saya narasi sedikit ya. Jadi sekarang kan orang-orang pada ngaku menyembah Tuhan, menyembah Allah. Tapi benarkah dia mengenal Tuhan yang dia sembah gitu kan? Jangan sampai kita menyembah Tuhan tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang salah gitu. Jadi kita perlu mengkaji Tuhan yang kita sembah itu benar atau tidak. Dari mana kita mengkajinya? Bagaimana kita mengenal Allah yang kita sembah? Apakah kita yang di room ini semua sudah mengenal Tuhan yang kita sembah? Dan dari mana kita mengenalnya? Cara abang mengenal Tuhan yang benar itu dari mana bang? Dari kitab suci? Nah, ya itulah yang mau kita diskusikan siang hari ini. Bagaimana kita mengenal Allah yang kita sembah dan dari mana kita mengenalnya? Oke, kalau saya ada orang Islam mengenalnya dari Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya kan? Itu. Nah, kalau abang sendiri dari mana mengenal Yesus itu? Kalau yang lain, pendapat yang lain, kalau dari Pak Temo tadi dari Muhammad. Dan sama lah. Itu sama. Oke, baik. Oke. Kami mengenal Allah ya dari Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Oke? Ya, udah dari Al-Quran. Jelas di situ dikatakan laisa kamislihi. Allah tidak serupa dengan apapun. Ketika kau membayangkan gunung, dia bukan gunung. Ketika kau membayangkan apapun, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian kul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu esa, wajib esa. Kalau seandainya Tuhan itu tidak esa, siapakah yang memberi? Kalau tidak esa, siapakah yang menentukan? Bakal ribut bumi ini. Tuhan sama Tuhan bisa begaduh. Jadi wajib esa Tuhan. Dan Tuhan itu wajib konsisten. Oke? Kami sebagai umat Islam mengenal Tuhan itu dari 99 asma. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Penyayang, Allah Maha Bijaksana. Udah? Ada lagi? Oke, ada jawab. Sekarang tinggal Anda. Sekarang oke. Enggak ada, sama semua. Sebelum saya kami semua Islam sama. Yang lain. Pak XL jawabannya sudah detail sekali sama host ya. Itu sama semua. Silakan diskusi sama Kak Natali ya. By data ya Bang Excel ya. Oke, baik ya, baik. Jadi nggak ada lagi jawaban yang lain ya. Ketuhanan ya, ketuhanan jangan lari ke konteks ya Bang ya. Iya, mengenal Tuhan yang benar ya, cara mengenal Tuhan yang benar ya. Iya, berarti nggak ada lagi jawaban yang lain ya. Kamu minta jawaban apa sih dari tadi? Iya kan di sini banyak orang baru 3 orang. Kamu sekarang diskusi sama saya. Tadi jawaban Bang Blender, jawaban Bang Tamo, nanti jawaban saya walaupun dengan narasi yang kalimat berbeda intinya sama. Oke. Minta jawaban apa ya. orang ini? Berarti kalau udah semua berarti saya yang jawab ya. Iya kamu sekarang. Oke, diam ya, jangan yang berisik. Jadi gini, kalau kita mau mengenal seseorang dengan benar, orang itu harus memperkenalkan diri kepada kita. Demikian juga dengan Tuhan. Kami mengenal Tuhan kami dengan benar karena Tuhan kami datang ke dunia memperkenalkan dirinya kepada kami. Ini loh saya, ini misi saya, ini sifat-sifat saya, ini pekerjaan saya. Jadi sampai kapanpun kita tidak pernah mengenal Tuhan yang kita sembah kalau Tuhan itu tidak datang ke dunia memperkenalkan diri kepada kita. Tadi kalian disuruh ngomong pada diam. Kalian tadi suruh ngomong pada diam. Diam dulu sebentar. Kalau kau minta seperti itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduhi wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah. Ini langsung Allah yang berkata, Tuhan kami yang berkata, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Pertanyaannya, adakah Tuhanmu sama seperti ini menyatakannya? Silakan. Silakan Pak X by data ya, soalnya Bang Blender izin Kak Airin itu naikin orang dalam Kak Airin itu ya. Sebentar ya.
Ya, sekali lagi ya, sesuai ya. Sungguh aku ini Allah. Allah memperkenalkan, Allah menjelaskan dirinya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Pertanyaannya, adakah Tuhanmu mengatakan seperti itu? Silakan. Usah narasi panjang-panjang, itu aja langsung. Itu di surat Toha 14 ya, ada dalilnya di Al-Quran ya. Surat Toha 14. Silakan. Sebelum menjawab Pak Bang Eksa, saya mau nyapa dulu Bang Dio ya. Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dalam. Iya orang dalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak XL dilanjut diskusinya. Buka mute-nya, buka mute kau. Buka mute-nya. Yohanes 1 ayat 1 aja bawa pada mulanya. Oke, baik. Bagi kalau kita mau mengenal seseorang dengan benar, orang itu harus memperkenalkan dirinya kepada kita. Tadi kan sudah kusebutkan ini tadi. Sekarang giliran kau. Dulu, Pak. Mana? Dengar dulu Pak. Mau 100 pun kita baca literatur buku tentang Jokowi, itu tidak cukup kita untuk mengenalinya. Lagi nih ke Jokowi. Karena dengar dulu itu analoginya. Karena kita tidak akan bisa mengenal seseorang dengan baik kalau bukan orang itu yang turun, yang datang. Sekarang mana pengenalan Tuhanmu itu mana? Itu yang ku minta. Mana pengenalan Tuhanmu sama seperti ini? Gak usah kepanjang-panjang. Gak bisa sabar. Gak usah kepanjang-panjang. Pak, kalau diskusi itu harus sabar, Pak. Iya, gak perlu. Sekarang yang ku minta gini loh. Kalau diskusi itu apa yang kita minta, tolong dikasih. Jangan kemana-mana. Gitu, sekarang loh, gak bisa mengikuti keinginan lawan. Gak bisa enak aja kau. Jangan kau mau panjang-panjang di sini bernarasi gak nyambung. Paham gak sekolah lagi? Sekarang aku sudah menunjukkan data. Diskusi itu pakai data nggak? Diskusi itu pakai data nggak? Oke, kamu. Diskusi itu pakai data, bukan congor, bos. Kau pakai congor. Iya, makanya dengar dulu saya. Kenapa kamu takut? Saya jelasin. Ini iman saya. Bukan, aku nggak butuh penjelasan data. Oke, kalau kamu nggak butuh penjelasan, kalian yang jelasin dari mana kalian mengenal Allah kalian. Aku minta data. Tadi kan kau minta pengenalan Allah, sudah aku sebutkan data kami di Toha 14. Sekarang data kau mana pengenalan Tuhan? Orang tua nih. Nih, orang tua kepala otak orang tua. Kau data kau mana data? Kalau kita mau mengenal Tuhan itu harus datang kepada kita memperkenalkan diri. Makanya itu kita data kau mana? Datanya mana? Datanya mana? Ada datanya Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 dia datang ke dunia lahir sebagai manusia, tinggal di dalam hati kita. Dengar dulu, nggak bisa izin ya Pak Excel. Izin dulu ya, Bapak itu tampilkan data, nah baru bernarasi ya. Kabur. Longor kali, jangan ada kebodohan di sini. Cukup kalian saja yang bodoh, jangan kalian bawa kebodohan kepada kami. Islam itu cerdas. Apa yang ditanya, kalian dijawab. Tadi kan dia yang menantang. Bagaimana Tuhan itu mengenalkan? Sudah kujelaskan datanya. Sungguh aku ini Allah. Udah jelas. Nah sekarang, adakah di Bible kalian, di kitab kalian seperti itu? Ada pernyataan? Pasti tidak ada. Pasti. Kalau seandainya ada di kitab kalian, kita bingung sebagai manusia. Bingung. Di kitab ini ada dia mengaku Tuhan, di kitab ini ada mengaku Tuhan. Satu-satunya kitab di dunia ini, kitab cuma satu-satunya Al-Quran lah yang ada pengakuan langsung dari Tuhan. Kitab lain nggak ada, bos. Cuma satu-satunya. Hanya satu-satunya Al-Quran yang ada mengatakan sungguh aku ini Allah, aku Tuhan. Nggak ada. Kitab lain ada? Nggak ada, bos. Cuma satu-satunya Al-Quran. Kenapa? Seandainya dan Bible kalian Kristen yang selalu revisi, kupastikan sampai kiamat pun tidak akan ada pernyataan dari Yesus langsung mengaku dirinya Tuhan. Pastikan. Tidak akan ada. Ya, tidak akan ada. Seandainya ada, kita sebagai manusia pasti akan bingung. Ini Tuhan, mana yang betul? Pasti kupastikan tidak akan ada walaupun sudah direvisi. Tidak ada. Pasti Allah lah yang menjaga. Ketika kalian mencoba, ketika kitab kalian direvisi, dicoba untuk membuat sungguh aku di Tuhan, sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati orang yang ingin merubahnya itu. Bukan mudah. Kenapa? Pasti Allah yang jaga. Pasti Allah yang akan jaga. Jelas kalian? Jadi gak ada. Semua kitab Weda, Bible kalian gak ada. Pengakuan Tuhan langsung gak ada. Satu pun gak ada. Hanya Al-Quran satu-satunya.
Artinya jelas, Al-Quran satu-satunya berarti jelas. Al-Quran, Allah kamilah pencipta langit dan bumi, dialah penguasa langit dan bumi. Dan ingat ya, di situ dikatakan, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Kami diperintahkan untuk melaksanakan solat. Ingat, waktu solat kami bergiliran seluruh dunia, azan berkumandang tidak ada henti. Di sini waktunya sebentar lagi sholat Jumat. Ini Jumat ya. Mungkin daerah sana sudah mulai sholat Jumat. Nanti habis ini di wilayah ini Jumat. Bergiliran. Setiap menit azan berkumandang tiada henti. Itulah bukti kekuasaan. Dan ingat, waktu dan ketentuan sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi tidak ada satupun manusia yang bisa mengatur jadwal sholat kami terus menerus tanpa ada henti. Tanpa ada henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Berhenti azan, langsung kumandang lagi. Allahu Akbar, Allah. Tiada henti, saudara-saudara. Seluruh dunia tidak henti azan berkumandang. Nah itu bukti. Itu bukti diperintahkan kami sholat. Itulah bukti yang nyata di depan mata kepala otak kalian. Itu yang nyata. Yang kalian lihat kami melaksanakan sholat setiap hari. Dari subuh sampai dengan isya. Bergiliran terus waktunya. Tiada henti. Ini bukti yang nyata di depan mata kepala kalian sendiri. Ketika Allah kami memerintahkan sholat. Ingat ya. Waktu sholat ibadah kami ditentukan oleh langit dan bumi. Artinya apa? Allah kamilah yang menciptakan langit dan bumi. Seandainya Yesus kalian Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi, mana mungkin bisa terjadwal sholat kami seperti ini? Tidak akan mungkin bisa terjadwal sholat kami ini tidak henti dari isya sampai dengan subuh, azan berkumandang terus. Tidak akan mungkin, bos. Ini bukti yang nyata, ya. Gak mungkin, karena waktu sekali lagi, waktu dan ibadah kami ditentukan dari langit dan bumi. Gak akan mungkin bisa. Berarti apa? Allah kamilah pencipta langit dan bumi, dan nyata di depan mata kepala otak kalian sudah kami buktikan. Tapi memang dasar. Ini Bang Blen ada penghujat ini cuman nih. Mau dibuang atau mau? Apa kau? Kamu ngapain, Bang Ki? Orang baru naik dibilang penghujat. Ya mau ngapain kau? Iya memang kayak gitu namanya. Mau ngapain kau? Kamu ngapain? Bang Blender izin Bang Blender. Aku di follow biar bisa open cam ini. Terbantai penghujat nih buka open cam kita. Aku nggak bisa open cam ini. Oh ya, silakan teman-teman ya. Judulnya apa tuh? 3 ini ada teman-teman bisa open. Apa sih Blender? Nggak jelas. Oke, konten sesat. Nah, oke. Kita buktikan siapa yang sesatnya. Besarin aku dulu. Sebentar. Ya ini saudara-saudara yang di bawah, ayo cepet ya. Ada 30 detik untuk di follow dulu orang dalam biar bisa open cam, biar bisa open data. Dulu, baru kita buktikan. Diam dulu. Apa pertanyaan kau? Kau nggak pernah. Pertanyaan apa? Kau nggak pernah bisa jawab pertanyaanku, Blender. 10 pertanyaan kau kasih. 10 pertanyaan kau silakan. Bertanya kau sekarang. Jangan kau lari ya dari 10 itu ya. Silakan bertanya kau. Mulai. Ya, pertanyaan pertama, silakan. Nggak bakalan pernah bisa kau jawab pertanyaan. Silakan kau mulai. Pertanyaan pertama. Lanjut, pertanyaan pertama silakan. Nanti kalau bertanya mencret kau. Bertanya lah. Pertanyaan pertama. Oke. Suruh nanya aja ribet kali. Nanya aja nangis. Mulai kau bertanya, 10 pertanyaan kasih kau, cepat. Oke, saya buka. Besarin dulu dong, biar saya bisa tunjukin datanya. Apalagi dibesar-besarin, langsung aja lah, bertanya aja 10 pertanyaan aja beribet kali. Nanya aja, nggak usah besar-besarin, nanya aja. Oke. Di dalam hadis Bukhari 3579, ya, Muhammad di situ membelah bulan. Buktikan secara historikal bahwa bulan pernah terbelah. Silakan Blender. Oke. Di hadis selanjutnya, di hadis At-Temburuan nomor 1250. Silakan kau buka. Hadis At-Temburuan penjelasan itu. Silakan kau buka. Nah, itu kan asal-asal kau. Lu kok asal-asal cemana? Aduh. Udah ku cobain datanya. Apanya kau? Kau buka hadis itu. Yang lain. Loh, kan lari kau, kan jangan lari kau. Menista lo, mana ada kok menista? Kau jangan lari kau.
Di hadis At-Tamburuan nomor 1250 di situ dijelaskan tentang itu. Silakan kau buka. Udah aku bilang jangan aku bertanya, kalau aku bertanya apanya kau? Tadi kau minta dalil kan? Kau buka. Kalau kau diskusi pakai modal bos. Aduh, begini kualitas. Loh kok begini apanya kau? Aku udah jawab. Apanya kau nih? Coba aku tunjukkan. Kau nangis. Kau kalau diskusi bertanya siapkan data kau, siapkan 2 handphone. Ku kasih datanya, kau buka sendiri. Ya. Hadis At-Tamburuan nomor 1250. Silakan. Aku baca namanya hadis At-Tamburuan. Silakan. Kau Islam rupanya. Kau lebih tahu rupanya. Kau tunjukkan datanya, ini aku buka hadis. Ya kau buka aja sendiri. Longor kau. Besarin aku. Loh, aku buka sendiri. Besarin aku. Ya kau buka lah, di hadis At-Tamburuan itu ada dijelaskan tentang itu. Buka dulu hadisnya tuh, At-Tamburuan tuh. Hadis At-Tamburuan. Itu jawabannya. Silakan. Sabar. Ya, sok. Dulu begini ya kualitas. Udah kebuka? Udah dibuka belum? Besarin dong. Saya bukan. Iya, hadis At-Tamburuan kau buka tuh. Open cam dulu aja, nanti dibesarin. Open cam dulu aja. Buka dulu hadis At-Tamburuan. Ini. Mana? At-Tamburuan. Besarin dong. Apa yang kau buka? Enggak, aku buka yang hadis 3579 tadi. Iya, hadis At-Tamburuannya di situ, tentang itu di situ jawabannya. Enggak ada. Udah kau buka? Udah kau buka. Apanya kau nih nggak kau buka? Apanya kau nggak ada? Dari mana kau tahu nggak ada? Lucu kau. Ya kau kan. Dari mana kau tahu nggak ada? Belum kau buka. Kau yang tunjukkan datanya. Dari mana kau tahu? Loh, kau ada handphone kau buka lah, jangan kau atur-atur kami. Kalau kau pakai dalil, dari mana kau tahu nggak ada? Belum kau buka. Kau ya. Ya kau buka lah. Hah? Nggak ada. Kau buka. Aku sudah jawab hadis At-Tamburuan 1250. Aku bilang nggak ada. Kau tunjukkan. Dari mana kau tahu nggak ada? Kok sok tahu kau? Aduh. Belum kau buka, kau bilang nggak ada. Udah gila kau. Dari mana kau nggak tahu nggak ada? Kalau ada cemana nih? Kalau ada cemana? Kalau ada aku tunjukkan cemana kau? Nggak ada. Oke, kalau ada aku tunjukkan kau cemana? Tunjukkan. Enggak, kalau ada cemana? Kalau ada cemana? Tunjukkan. Iya, kalau ada kalau gimana? Ada cemana? Ya, tunjukkan. Kalau apa konsekuensinya kalau ada? Kalau ada apa konsekuensinya sama kau? Ya, kau apa konsekuensinya sama kau kalau ada? Kau hebat, ku akui. Nggak mau gitu doang. Gitu aja. Nggak mau gitu doang. Gak seru kalau gitu. Nggak enak kalau gitu aja. Rewardnya nggak seru. Sadat kau, berani kau sadat? Buka. Berani kau sadat sini on cam? Ngapain? Takutnya kau. Ya udah kau buka sendiri kalau gitu. Ngatur-ngatur pula kau. Kau bilang nggak ada. Dari mana kau bilang nggak ada? Bagus kau bilang nggak ada. Belum kau buka bilang nggak ada. Ya, makanya. Ya udah kalau ada cemana? Berani kau sadat? Nggak ada. Ya udah kalau kau buka sendiri lah. Oke, saya sahadat. Mana datanya? Apa? Apa datanya? Kau sadar? On cam kau sadar? On cam kau? Aku mau nengok pernyataan kau. Sadar? Coba on cam kau. Iya, mana? On cam cepat. On cam kau dulu. Aku mau nengok pernyataan kau sadar. Aku besarkan kau. Silakan. Mana? Silakan. Sahadat. Silakan. On cam dulu lah. On cam sama KTP ya. On cam sama KTP. Ya, on cam sama KTP. Silakan. Tunjukkan. On cam sama KTP silakan cepat. Bang Blender itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Ada ayatnya dalam Al-Quran itu. Iya. Ada buktinya ada, makanya kita suruh dia nih. Kau on cam tunjukkan sama KTP silakan. Habis itu kami tunjukkan. Kau pikir nggak ada? Kau pikir kaleng-kaleng nih bos? Malu kan kau? Mana? Iya, bentar. Mana? On cam kau? Bisa sabar. On cam. Aku belum bisa on cam. Teman-teman ini mau suka banget follow ya. On cam. Nih. Ya tolong teman-teman yang di bawah ya sambil buka. Aduh, kau yang kau buka apa tadi? Sesuai lah komitmen lah kau bos. Komitmen. Allah menyesatkan. Tadi apa? Muka dia jadi peta. Kok muka dia jadi peta? Ada tulisan-tulisan gitu kok. Muka dia jadi peta tulisan gitu ya. Iya. Tadi mau on cam muka. Kok jadi gitu mukanya? Gepeng mukanya. Tadi kau bilang kau mau on cam wajah kau mana? Kau tunjukkan KTP mana? Biar ku tunjukkan datanya ini tadi hadis At-Tamburuannya mana? Gimana sih? Mana? Kau tadi kau konsisten bos, konsisten. Ini aja nggak konsisten kau. Ini aja kau nggak konsisten. Kau pikir mau percaya kami sama kau? Ini aja kau nggak konsisten. On cam, kau tadi janji on cam. Kau tadi janji apa? Dulu datanya. Kau tadi janji apa? Iya, kau tunjukkan dulu datanya. Kau tadi janji apa Longor? Banyak kali cerita kau. Ya saudara-saudara yang di bawah sambil di follow ya, ini orang dalam biar bisa open cam nih, banyak datanya ada di. Dia kemana? Dia dibuang apa kabur? Enggak kabur. Kabur. Nggak ada yang. Tuh.
nggak ada yang kabur, kayak nggak ada yang buang. Kamu bukan moderator. Gimana sih, belum dimainin udah kabur. Tipu kan? Nggak konsisten kan? Tadi katanya mau on cam. Apa ditunjukkan on cam? Nggak on camnya dia. Penipu, nggak konsisten, makanya itu pun nanti belum tentu kita percaya dia. Belum tentu, penipunya orang ini memang. Penipu memang bang, nggak akan berani dia tuh. Kabur dia, kabur, ya, kan? kabur. Gara-gara suruh on cam kabur. Hah, tukang tipu mau ditipu, serak lah kau. Itu tuh bang, narasi malam di si RK itu tuh. Biasa pertanyaan titipan. Kau pikir bisa lolos? Kita nggak mantau malam ya kan? Malam tuh kita keliling mantau. Kau pikir bisa lolos kau di sini hujatan-hujatan kalian dengan cara halus? Kau bisa lolos sama aku? Hah? Kau pikir bisa lolos? Sorry bos. Hujatan-hujatan halus kau dengan niat kau ingin mempermalukan Islam. Tujuan kau untuk mempermalukan Islam. Tujuan kau hanya ingin mencari kesalahan Islam. Kau pikir bisa? Nggak mampu kok bos, di sini nggak akan bisa bos. Ada. Sudah pasti tahu itu untuk jadi olok-olokan kalian. Paham kau? Kau bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan Islam dengan tujuan untuk mengolok-olok Islam. Kau pikir masuk di sini? Sebelum kena tipu udah ada tipu duluan kau. Malam tuh kita jadi intel rawa-rawa ya bang ya. Mau biar besoknya kalian tuh bertanya. Itu tuh kami udah tahu kalian bakal bertanya itu hari ini. Karena malamnya kita udah keliling dulu. Bodoh kali kamu tuh. Sebelum kau hajar kami udah kena hajar kau duluan. Kena gap kau duluan. Sekolah kau dulu bodoh longor. Sekolah. Karena sadar. Karena kami sadar di Bible kalian itu banyak kali pernyataan kalian itu longor dan bodoh. Paham kan? Banyak di Bible kalian dikatakan kalian itu bodoh, tolol. Jadi gampang. Kalau memang kita menghadapi orang bodoh, gampang. Gampang kali lah bos. Kita bodoh-bodohin lagi ya bang ya. Sebelum kau hantam kami, kan aku tahu kau bodoh. Makanya, woi longor masuk. Kau lari. Kenapa kau lari? Aduh lari katanya, aku nggak lari. Lari kau. Wah. Ya udah kalau ada ayat di Al-Quran tentang membelah lautan kau mau syahadat. Kau nggak dengar tadi pertanyaanku? Apa pertanyaannya? Historical botol. Historical. Emang histori Yesus pernah ada? Emang ada? Historical kau tengok bagaimana cara historical bulan itu dibelah tuh di mana? Aduh gila kali kau nih bang. Enggak bang, jauh kali lah bang jauh kali ke bulan ya kan. Salibnya aja. Kalau kita ketik penyaliban Yesus di Golgota yang keluar tukang tambal ban, kagak ada historikalnya. Mana coba salibnya? Ada lu kayak orang sakit pinggang begini. PA kali. Historikalnya itu historikal Yesus dengan Nabi Muhammad boleh. Nah sekarang ku tanya, kalau kau mengatakan jejak Nabi Muhammad, kuburannya ada, sendalnya ada, jubahnya ada, tertinggal dan dimuseumkan, semua ada. Sekarang ku tanya, mana historikal Yesus? Tunjukkan satu aja, silakan. Satu aja. Coba aja ketik Google. Coba. Penyaliban Yesus di Golgota yang keluar tukang tambal ban. Yesus coba cari. Satu aja pertinggal dari Yesus, baik itu sendalnya atau apapun itu, satu aja tunjukkan. Ya besarkan aku. Nggak akan lu ngebesarin, pasti buka ayat yang aneh pasti lu. Kalau buka yang aneh soal ngerti hadis. Aku cuma minta tunjukkan. Nih. Saya nggak seperti di dalam kain. Tunjukkan mana historical Yesus, satu aja. Satu aja tunjukkan, jangan baca. Ya udah tunjukkan. Kalau ada ilmu kan tunjukkanlah satu datanya. Mulutnya mengecil. Mulutnya udah mulai mengecil biasa. Dengkulnya pun udah mulai getar. Masalahnya berantem mau. Oh, salah lawan lah kalau masuk room ini. Kau bisa nipu-nipu di room lain, kalau di room ini kagak bisa lah. Kalau kau nggak keras, jangan masuk sini. Lembek, jangan masuk sini. Kau bukain. Iya mana data bahwa ini satu aja sendalnya Yesus lah. Kau mau ngapain di atas sini? Apa? Satu aja lama kali pun kau Sabar. Apa? Kita buka data dulu, nggak kayak kau kan.
Ya mana? Aku data mana historicalnya, jejaknya mana? Satu aja. Duh, mengecil suaranya dia bang. Aku ajarin dulu kau. Sabar dulu. Kok ngajarin? Kok dia juga perlu ajarin juga data. Kok jadi ini kok jadi melambai bang? Mungkin Natali dulu tunjukkan data histori jejak Nabi Muhammad. Mungkin bisa tunjukkan Natali. Coba. Iya, makamnya lah, makam Rasulullah. Gitu. Biar dia paham dia apa yang harus tunjukkannya. Ya. Nabawi aja udah. Iya. Masjid Nabawi aja udah itu. Coba dibuka aja Masjid Nabawi. Ya udah itu jelas itu. Bukti historikal Nabi Muhammad SAW pernah ada. Ya entah ya Masjid Nabawi dibangunkan mungkin dia entah sendalnya apa gitu kan, ada sendal jejaknya, jubahnya apa. Iya. Ada kuburannya. Ini Masjid Nabawi. Oh juga. Oh ya. Ya. Terus kalau ini makam Rasulullah. Makamnya itu kuburannya. Tengok tuh kuburannya tuh. Nih. Dah. Ya. Dah. Sekarang kau mana? Kau mana? Sekarang kau giliran kayak gitu juga mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Salibnya di mana? Tunjukkan. Habis kencing dalam celana dia. Kencing. Mulai nih. Entah sendalnya atau mungkin fosil ikan goreng yang pernah dimakan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, ya benar-benar ikan goreng. Ya kan? Tuh lihat ke Matius, lucu. Matius. Wah, penipu kau. Wah, malu kau. Matius ke bawah. Mencret, berserak kau. Bah, ke Matius. Bah, apa hubungannya? Historial tadi gue bawa Al-Quran lu kagak mau ya kan, tadi gue bawa Al-Quran lu kagak mau, tadi gue bawa Al-Quran lu kagak mau, lu bawa Matius, lucu kau ini, tadi gue bawa Al-Quran lu kagak mau ya kan, disuruh tunjukin salibnya, sekarang lu lari ke Matius, kagak mau gue Matius, historialnya mana? Penipu kau, dasar salah room kau kalau mau nipu-nipu di sini. Tadi gue bawa Al-Quran kagak mau lu. Saudara melambai nangis lu. Lanjut Bang Blender. Penipu ini. Enggak usah Blender. Kasih juga ini kan jelasin ya. Ini. Teman-teman kasih waktu cebok dulu teman-teman udah Bang. 12. Kau ngapain tunjukkan itu? Nggak perlu kutunjukkan itu. Tadi yang ditunjukkan Natali kayak gitu cocok. Udah, itu tadi kau yang mengatakan historikalnya mana? Apa historikalnya? Apa itu? Bunga-bunga, ada bunga-bunga. Apa itu? Kau Wikipedia lagi. Apa itu? Wikipedia. Lu apa sih? Apa itu? Mute lah, jangan di mute. Ya apa itu? Yang nyambung mau apa? Iya, makanya aku dengar dulu. Mana sisa-sisa kenangan dari Yesus, mana buktinya? Ayatnya di sini. Mana kenangan dari Yesus, Bos? Atau gelas bekas dia minum anggur kan? Apakah gitu? Gimana sih? Ada kegelapan di sini. Fosil ikan deh, fosil ikan coba, fosil ikan goreng. Ada, fosil ikan gorengnya ada. Di sini, aduh gimana sih? Apa sih gimana sih? Kali kau nih Longo. Iya. Kalau gue malu sih. Kok dipotong-potong? Yang diminta apa? Ngapain kau tunjukkan itu? Kau tutup aja nih Longon, kau tutup aja. Ku tutup. Enggak, itu ku minta. Paham nggak kau? Historikal. Tadi kau yang mengatakan historikal. Udah ditunjukkan Natali seperti itu contohnya. Sekarang giliran kau tunjukkan entah jejak Yesus apa. Ayatnya. Nggak ada nggak? Oke, kalau tidak ada berarti Yesus fiktif. Ya jelas ya? Jelas fiktif. Jelas ya? Udah kagak ada. Kalau tidak ada berarti Yesus itu adalah fiktif. Ya, fiktif ya. Jelas ya? Jelas. Alah kabur. Superboy. Bawa Supermi sama pabriknya gue ladenin. Banyak kali cakap kau Di room Superboy. Kalau kau ini kenapa sih ngumpet di ketek Superboy terus nih orang? Soalnya di situ room netral, nggak kayak di sini main gue. Apa sih? Udah dikasih kesempatan kamu on cam juga malah lawak-lawak. Dimintain sisa-sisa bukti historikalnya Yesus kok. Aduh. Mau kutunjukkan ayat kau otak setengah? Iya. Apalagi yang otak setengah dia bilang ini ya? Otak setengah apa otak tidak waras? Tuhan kau mau kutunjukkan Tuhan kau tidak waras lagi? Mau kutunjukkan kau Tuhan kau? Mau? Ayo Blender. Besarin kan Natali. Tunjukin gas Natali. Blender mau nggak? Blender. Kenapa kau lari ke Blender? Kau tadi udah ngelempar ke Natali. Tadi nyenggol ke Natali. Sekarang nangis minta pertolongan ke Bang Blender.
Hah? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Waktu kaum keluarganya ini ya, Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Waduh, waduh, waduh. Iki dulur-dulurnya ngomong, Yesus nggak waras lah kok kamu sembah. Tuhan apa ini? Ini yakin Tuhan nggak waras? Aduh. Ini malah apa katanya? Iya gila katanya. Besarin. Aduh. Apa ini? Ini terjemahan lama ini ya. Terjemahan lama ditulis gila ini. Itu dibantah dulu, jangan ditanya balik nanya. Gimana kebiasaan Oten ini? Oten ini kalau ditanya balik nanya. Gimana ya, sok ngomong wanita otak setengah lah. Ternyata Tuhannya, jangankan otak setengah, seperempat, seberapa ya. Dibilang nggak waras. Apa pula ini? Ini keluarganya loh yang ngomong ini. Dibilang gila. Itu bantah dulu. Itu bantah dulu. Itu bisa dibantah nggak? Hanya ngajak diskusi. Gitu. Ya itu bantah. Naik kalian. Ya ini diskusi. Ya ini diskusi. Dia ngomong apa sih dari tadi? Dia kumur-kumur kurasa ya kan? Gak jelas dia ngomong apa. Bang, kalau ngomong itu sikat WC keluarin dulu dari mulutnya. Kurasa iya Kak Natali. Keluarin dulu tuh sikat WC dari mulutmu itu. Nah itu blender dia udah diam tuh karena dia tahu bahwa. Kok malah ke blender lagi? Kok ke bang blender lagi? Kok cari-cari kok habis senggol-senggol aku, ha? Ya kalau mau, ayo kita cari room yang netral. Kabur. Kok kabur? Diam di sini. Kau diskusi aja. Makanya besarin kalau mau, besarin biar saya buka data gitu loh. Kau bantu dulu tema yang Natali. Iya nanti saya bantai, nih. Ya sudah, bantah dulu. Ya saya bantah pakai data. Gimana sih kalian? Saya besarin dulu. Ayo cepat. Rasanya gimana nyembah Tuhan yang pernah katanya gila? Katanya mau dijawab. Ya kamu gak jawab-jawab, makanya saya tanya lagi aja. Kamu kan gak bisa jawab. Saya tanya terus lah yang lain. Mungkin aja ada pertanyaan yang lebih mudah kan buat kamu jawab. Gimana rasanya menyembah Tuhan yang katanya pernah nggak waras itu gimana rasanya? Enak? Enak rasanya? Enak nggak? Aduh, sakit ya ternyata ya. Sakit guys. Sakit ya nggak apa-apa, sabar aja ya. Gimana nggak sakit? Tuhannya aja katanya nggak waras, berarti kan sakit kan? Apalagi menyembah lah, gimana sih? Ini gimana sih rasanya? Gimana sih? Berani nggak? Kalau nggak? Ya udah, ayat bantahannya mana? Ayat bantahannya mana? Nanti Kak Natali yang bukain. Soalnya lu tipu-tipu dari tadi. Mau satu perikop boleh. Satu perikop coba. Jangan kan dibilang nggak waras ya. Bahkan ahli Taurat bilang Tuhanmu itu kerasukan setan loh, kerasukan Beelzebul loh. Parah. Tuhan apa itu? Beelzebul. Tuhan apa ini? Parah sih. Ini historical loh ini. Di zaman-zamannya Yesus ini ahli-ahli Taurat saja sampai ngomong Tuhanmu itu kerasukan Beelzebul. Keluarganya bilang dia nggak waras, ahli Taurat bilang dia kerasukan setan. Aduh, apalagi nih? Enak rasanya. Sekarang suaranya minimalis. Tombol keluar dari sini tuh sebelah kanan ya. Nah itu tuh di atas 1,1K ada X. Nah abang pencet itu aja. Kak, ya, biar enggak dia nama UST itu apa coba dia utak setengah tuh, dia yang utak setengah tuh UST tuh. Udahlah turunkan lah, gantilah, nggak bisa diajak diskusi juga, ditanya apa malah balik tanya, capek. Turun Al-Quran ya, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar itu kan kata orang-orang kafir. Itu kata lu. Itu kata lu bener. Kafir, bukan kata keluarganya. Itu kata orang-orang kafir. Ya wajar aja kali orang kafir benci Nabi. Gimana sih? Biasa aja dong. Lah ini orang ahli-ahli Taurat, orang yang paham agama loh. Ini ahli-ahli Taurat loh ini. Malah ngomong Yesus kerasukan Beelzebul. Aduh, parah sih. Keluarganya malah bilang dia apa? Keluarganya bilang apa? Dia nggak waras lagi. Ini keluarganya loh, bukan musuhnya loh, keluarganya loh. Bendino iki dimomong iki Tuhanmu iki, ambek keluargane iki dulur-dulure iki rek. Bendino iki dimomong. Aduh, dulur-dulure rek, ket bayi wes kenal iki ambek Tuhanmu iki rek. Moro-moro dibilang nggak waras iki apa ceritanya? Modiar tuh pakai bahasa Jawa. Modiar kayak dia semua. Orang kafir. Iya, Al-Hijr 6 itu tuduhan orang kafir. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Orang kafir mau menuduh Rasulullah gila itu nggak masalah karena itu pembenci Rasulullah. Ya. Tapi ini keluarganya
Tapi ini kaum keluarganya itu ngomong Tuhan yang kau sembah itu udah nggak waras lagi katanya, Re. Ya Allah, Re. Oh Allah, parah sih. Udah turunkan aja ke Airin, ya bisa diajak diskusi, percuma. Iya, aduh katanya sakit ya. Aduh, sakit ya. mungkin. Sakit ya. Mungkin. Kasihan ya. Kasihan. Au, sakit au. Kasihan ya. Dia ngomongin diri sendiri gitu kan, orang kafir bilang Rasulullah itu ya gini ya emang orang kafir. Dia ngomongin diri sendiri itu. Disuruh bantah ini malah curhat. Dia curhat. Kalau dia ngomong Rasulullah kafir. Curhat. Iya, dia curhat. Gitu.